Pengertian paduan logam. Logam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ferrous dan non-ferrous. Ferrous artinya besi atau disingkat dengan Fe. Logam ferrous adalah material dengan unsur Fe atau besi sebagai penyusun utamanya. Contoh dari logam ferrous antara lain baja atau steel dan besi core atau cast iron. Logam non-ferrous adalah material yang tidak berbasis pada unsur Fe. Pembagian material logam dapat dilihat pada gambar skema pembagian logam paduan berikut ini. Nah, kalian di sini sudah melihat skema pembagian logam paduan. A. Sifat-sifat aluminium. Di dalam sektor industri, aluminium sangat banyak digunakan karena aluminium mempunyai sifat-sifat berikut, seperti A. Kerapatan. Berat jenis dari suatu aluminium adalah 2,7 gram per cm kubik. B. Tahan terhadap korosi. Salah satu ciri logam non-ferro adalah jika suatu logam non-ferro mempunyai kerapatan yang tinggi, maka daya tahan terhadap korosi yang dimiliki logam tersebut juga semakin baik. Hal tersebut juga berlaku bagi aluminium, karena aluminium mempunyai lapisan tipis oksida dan transparan dan jenuh terhadap oksigen di seluruh permukaan. Lapisan tersebut dapat mengendalikan laju korosi bahan serta melindungi lapisan di bawahnya. C. Sifat mekanis. Aluminium mempunyai sifat mekanis yang sebanding dengan paduan bukan besi atau non-ferrous alloys dan juga beberapa jenis baja. Adapun sifat mekanis tersebut adalah kekerasan atau kekuatan tarik. D. Tidak beracun. Aluminium merupakan bahan yang tidak beracun. Maka dari itu aluminium sering digunakan sebagai pembungkus atau kaleng makanan dan minuman. E. Sifat mampu bentuk. Sifat mampu bentuk aluminium yang baik memungkinkan aluminium dapat dibuat menjadi lembaran tipis atau plat. Sifat mampu bentuk ini disebut juga sifat mampu tempa. F. Titik lebur rendah. Titik lebur aluminium adalah kurang lebih 660 derajat Celcius, sehingga aluminium sangat baik untuk proses penurunan dengan waktu peleburan relatif singkat dan dengan biaya relatif murah. D. Penghantar panas dan listrik yang baik. Aluminium mempunyai daya hantar listrik yang tinggi. Daya hantar yang dimiliki aluminium adalah sebesar 65% daya hantar tembaga. Dalam hal ini digunakan aluminium dengan kemurnian 99,9%. Selain sifat-sifat di atas, aluminium juga mempunyai sifat anti magnet. Aluminium juga mempunyai nilai arsitektur dan dekoratif yang tinggi. Paduan aluminium. Penggunaan aluminium pada umumnya terbatas pada aplikasi yang tidak terlalu mengutamakan faktor kekuatan, seperti penghantar panas dan listrik, perlengkapan bidang kimia, dan lain sebagainya. Usaha untuk meningkatkan kekuatan aluminium murni adalah dengan pengerasan atau perlakuan panas. Cara ini tidak memuaskan bila tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menaikkan kekuatan bahan. Pada perkembangan selanjutnya, peningkatan kekuatan aluminium dapat dicapai dengan menambahkan unsur paduan ke dalam aluminium. Unsur paduan itu antara lain tembaga, satuannya Cu, mangan atau Mn, silikon Si, magnesium Mg, seng Zn, dan lain-lain. Sifat-sifat ini seperti mampu cor dan mampu mesin menjadi semakin baik. Klasifikasi paduan aluminium. Nah, di slide ini paduan aluminium diklasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai negara. Paduan aluminium dibagi menjadi dua. Yang pertama, paduan aluminium cor atau cast aluminium alloy. Yang kedua, paduan aluminium tempa. Berikut ini dapat kita ketahui tentang klasifikasi dan unsur-unsur paduan utama yang terdapat pada aluminium cor dan aluminium tempa. Berikut di tabel klasifikasi paduan aluminium cor. Unsur paduan utama: A.
L besarnya 99%. Cu atau tembaga. Silikon ditambah Cu tembaga. S Mg atau magnesium, dan lain-lainnya. D. Paduan aluminium cor. Struktur mikro paduan aluminium cor atau berhubungan erat dengan sifat-sifat mekanisnya, terutama tergantung pada laju pendingin saat pengecoran dilakukan. Laju pendinginan ini tergantung pada jenis cetakan yang digunakan. Dengan cetakan logam, pendingin akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cetakan pasir, sehingga struktur logam cor yang dihasilkan akan lebih halus dan menyebabkan peningkatan sifat mekanisnya. Tabel 2.3 di bawah ini menunjukkan sifat mekanis beberapa paduan aluminium cor. Yang E, paduan AlCu. Paduan AlCu sebenarnya jarang digunakan karena mempunyai titik cair yang jelek, tapi hal ini dapat diperbarui dengan menambah unsur Si, dikarenakan unsur tersebut sangat bagus pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi, baik juga ditambahkan unsur Mg dan Ni. Paduan aluminium dengan kadar Cu 4,5% memiliki sifat-sifat mekanis dan mampu mesin yang baik, sedangkan mampu cor bahan ini agak jelek. F. Paduan Al-Si, Al-Si-Mg, dan Al-Si-Cu. Paduan Al-Si merupakan paduan aluminium yang paling banyak digunakan dengan kadar Si bervariasi antara 5-20%. Paduan ini tahan terhadap korosi dan memiliki mampu cor baik dan banyak dipakai pada elemen-elemen mesin. Paduan ini relatif ringan, koefisien muai rendah, penghantar panas dan listrik yang baik. Bila paduan ini dicor, maka akan mempunyai sifat mekanis yang rendah dikarenakan butir-butir Si cukup besar, sehingga pada saat pengecoran perlu ditambahkan natrium untuk memperbaiki sifat mekanisnya. Sifat-sifat paduan Si dapat diperbaiki dengan perlakuan panas, penambahan unsur Mg, Cu atau Mn. Selanjutnya dapat diperbaiki dengan perlakuan panas. Penambahan Mg sebanyak 0,3 sampai 1% pada paduan Al-Si akan menghasilkan peningkatan yang cukup besar terhadap sifat-sifat mekanisnya. Penambahan Cu antara 3 sampai 5% pada paduan Al-Si dapat meningkatkan sifat-sifat mekanis. Paduan Al-Si-Cu banyak digunakan untuk bahan piston motor bakar. Saya mau bahas yang mineral logam dulu. Ya, jadi mineral logam itu dibagi jadi 4 jenis. Yang pertama, logam dasar atau base metal ya. Logam dasar ini logam yang mudah teroksidasi, terkorosi, dan kalau bereaksi dengan HCl itu membentuk hidrogen ya. Biasa disebut juga dengan logam aktif. Nah, contohnya adalah air raksa, seng, tembaga, timah, dan timbal. Ini dia penampakannya. Ini tembaga ya, tembaga murni, native copper. Ini seng ya, phosphalate. Oke, jenis yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia ini disebut mulia karena apa? Karena tahan terhadap korosi maupun oksidasi ya. Nah, contohnya di Indonesia ada emas, emas placer, perak, dan platina. Nah, logam mulia ini sifatnya langka dan tahan korosi, makanya harganya mahal. Ya. Lalu logam ini juga biasa digunakan sebagai perhiasan, mata uang, dan bahan tahan karat ya, ataupun katalis. Ini penampakannya ya. Native gold ini emas murni ya, silver ini perak, dan platinum seperti ini dalam bentuk mineral.
Oke, yang ketiga adalah logam besi dan baduan besi ya. Jenis logam yang ini itu biasanya digunakan di dalam industri besi dan campurannya ya. Logam besi yang terdapat di Indonesia itu contohnya adalah besi, besi laterit, kobalt, krom, krom placer, mangan, molybdenum, nikel, dan pasir besi. Nah ini contohnya ya, iron ore ini besi yang belum dimurnikan ya, yang masih dalam mineral, dalam batuan. Ini nikel, ini krom, dan ini kobalt. Oke, lanjut logam ringan dan langka. Logam ini ditemukan dalam jumlah yang sedikit ya. Di Indonesia contohnya adalah monasit, titan laterit, titan placer. Biasanya digunakan untuk material teknologi tinggi seperti barang elektronik, terus katalis dalam pengolahan minyak bumi, keramik tahan panas, dan lain-lain. Ini contohnya ya, boksit, monasit, titan. Oke, itu tadi sekilas mengenai jenis-jenis logam, mineral logam yang ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Oke, see you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.